Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jen Cloud Forest van der Mermor, asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Barat, kelas C9, kelompok 2 beserta 4 rekan lainnya, yaitu Perkenalkan, nama saya Hadian Abdurrahman Hakim, asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Timur, kelompok 2 kelas C9. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan STRIP. Saya berasal dari Provinsi Lampung, dari kelas C9 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Melania Analveni, asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Barat, kelompok 2 kelas C9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eki Mubarak dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, beserta Latsar IPDN Angkatan 28, PPSDM Regional Bandung, kelas C9, kelompok 2. pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa itu hoax. Apa itu hoax? Yang melatar belakangi munculnya hoax ialah yang pertama, keterbukaan informasi, yaitu berupa revolusi media sosial, sehingga munculnya keterbukaan informasi yang sangat luas dan konsumsi media sosial yang sangat tinggi. Yang kedua ialah era post-truth, yang diunggulkan bukan kebenaran, tetapi kedekatan emosi dan keyakinan pribadi dengan informasi yang diedarkan. Yang ketiga, literasi media yang sangat minim, kurang kritis terhadap informasi. Dan yang keempat, konflik horizontal, penajaman perbedaan peredaran pesan kebencian dan kecenderungan pada bullying sosial. Dan yang kelima ialah pengguna media sosial menjadi pengedar informasi tanpa mampu melacak kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu. Di kelas selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hoax. Secara garis besar, hoax merupakan tipuan dan kebohongan yang menyamar sebagai kebenaran. Adapun penyebaran hoax dapat melalui media sosial, contohnya seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan media online lainnya. Sudah banyak kasus yang terjadi di mana penyebaran hoax sangat cepat melalui Instagram, Facebook, YouTube, dan media online lainnya. Untuk itu, kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai kita terjerumus dengan berita hoax. Hoax dapat mengubah pola pikir banyak orang dan berkembang, memicu perpecahan. Untuk itu, tugas kita sebagai pengguna internet harus bisa memilih dan memilah berita mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan berita hoax. Kita harus menjadi pelopor untuk diri kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita, maupun orang terdekat kita, agar tidak mudah percaya berita-berita yang beredar. Maka baiknya, jika ada berita-berita yang beredar, kita terlebih dahulu mengecek kebenarannya, apakah berita itu hoax atau real. Selanjutnya adalah identifikasi masalah yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, cross-check judul berita alternatif. Ketika muncul berita sensasional atau menggemparkan, lakukan cross-check dengan mencari berita tersebut di media lain. Jika tidak ada di media yang memberitakannya, maka berita tersebut diduga hoax. Judul pada berita hoax umumnya bersifat provokatif, dan isi berita hoax seringkali memakai huruf besar dan tanda seru, seperti ingin meyakinkan pembacanya untuk mempercayai berita tersebut. Yang kedua, cek situs web. Berita yang diduga hoax muncul di sebuah situs web, baik berupa blog maupun situs berdomain.com. Lakukan pengecekan alamat situs web tersebut. Setelah muncul, pastikan situs tersebut memiliki identitas yang jelas. Yang ketiga, setelah mengecek situs tersebut, ada baiknya juga dari sisi pembaca dapat membedakan mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan ada buktinya, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan oleh penulis berita. Yang keempat, cek keaslian gambar. Biasanya penyebaran berita hoax bisa dengan menggunakan gambar. Cek gambar tersebut dengan cara mendownload gambarnya, lalu buka Google Image dengan alamat https://image.google.com. Kemudian drag gambar tersebut ke kolom pencarian. Periksa hasilnya untuk mengetahui sumber dan caption asli dari gambar tersebut. Di sini ada menampilkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu.
Isunya adalah penyebaran hoax yang semakin berkembang di tengah masyarakat. Penyebabnya yaitu beberapa oknum yang ingin mengambil keuntungan dari hoax yang beredar tersebut. Di sini ada tabelnya, yaitu yang pertama itu adalah alternatif penyelesaian. Yang pertama dilakukan adalah identifikasi berita hoax. Kemudian ada beberapa tahap setiap alternatif penyelesaian tersebut, yaitu 1. Cross-check judul berita provokatif. Yang kedua, cek situs websitenya. Yang ketiga, cek fakta terhadap isu tersebut. Dan kemudian cek keaslian gambarnya. Dari tahapan tersebut, kemudian ada hasil yang kita harapkan, yaitu kita bisa terhindar dari berita atau isu hoax. Kemudian kita lebih selektif dalam memilih berita, dan kemudian juga berpikir lebih logis dan memiliki pendirian. Dan yang utamanya itu yaitu meningkatkan kemampuan literasi kita. Kemudian yang terlibat dari identifikasi ini yaitu ada beberapa pihak, ada 4 pihak, yaitu masyarakat atau netizen, media massa, tim cyber, dan kemudian yang utama itu adalah pemerintah. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Saya Indonesia, saya anti hoax. 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 Saya Indonesia, saya anti hoax.